hampir lupa. Sorry. Oke. Nah, ini basic konsepnya dari analisa teknikal tuh cara membaca candle-nya ya. Yang pertama ada candle bullish, ada candle bearish. Nah, kenapa dinamain candle bullish? Itu candle bullish itu mengindikasikan bahwa harga sahamnya akan mengalami kenaikan harga. Dan diambil kata-kata bullish itu dari kata-kata banteng. Terus kerbau. Terus misalkan yang bearishnya itu dari dari beruang gitu kan. Jadi kalau misalkan beruang ngamuknya nyakar ke bawah, kalau misalkan banteng nyeruduknya ke atas kayak gitu. Nah, ini istilah bullish dan bearish itu diambil dari situ. Nah, tapi sekarang kan ada lagi istilah baru ya, ada kanguru gitu ya. Bearish market, bullish market, ada kanguru market gitu. Kenapa dibilang kanguru market? Karena yaitu harga sahamnya loncatan gitu kan, tiba-tiba naik hari ini 1%, besoknya turun 1% mungkin marketnya. Gitu sama di luar negeri juga lagi ada fenomena kayak gitu. Jadi masih banyak ketidakpastian yang membuat harganya loncat-loncatan, makanya dibilang kanguru market kayak gitu. Nah, untuk ngelihat bullish market ini, bullish market berdasarkan candle, kalau misalkan candlenya hijau atau misalkan di HOTS itu biru ya kalau nggak salah ya, kalau di laptop, kalau di ini kan hijau. Nah, ini yang dimaksud dengan hijau itu ketika harga open itu berada lebih rendah dibandingkan harga close. Jadi misalkan opennya di harga 500, close-nya di harga 550. Nah, itu dia membentuk candle bullish gitu, warna hijau. Oh, ini naik nih hari ini gitu kan. Nah, terus ada juga upper shadow-nya atau misalkan ekornya, tail-nya ini. Ini kalau misalkan yang ekor yang di atas ini untuk menunjukkan bahwa harga tertinggi dia pada hari itu, dan yang bawahnya untuk menunjukkan harga terendah dia pada hari itu, yang lower-nya. Nah, ini biasanya disebut candle-nya yang warna hijaunya atau yang warna merahnya, yang atasnya sebagai sebagai ekornya. Nah, yang merah kebalikannya dari yang hijau. Dari yang bearish ini open-nya ada di atas harga close-nya. Jadi misalkan open-nya di harga 500 kayak tadi. Terus close-nya dia ada di harga 480. Nah, berarti candle-nya berwarna merah gitu. Nah, gimana kalau misalkan previous-nya dia kayak BSD kalau kemarin previous-nya misalkan 700 nih. Open-nya di 625, itu kan sebenarnya di bawah kan. Open-nya 625. Cuman close-nya di harga di harga 690 gitu kan. Nah, sebenarnya secara dibandingin previous kan turun ya. Merah gitu. Cuman pasti di candle-nya jadi hijau gitu karena apa? Karena ya open-nya ada di bawah harga close-nya. Kayak gitu. Ini untuk basic konsep dari dari candlestick. Oke. Nah, ini oke. Terus selanjutnya candle analysis. Nah, di candle analysis ini yang kita lihat setelah tadi kita tahu ada mana bearish, mana bullish, apa maksudnya candle hijau sama apa maksudnya candle warna merah itu. Nah, di sini ada beberapa candle yang menentukan, biasanya ini analisa teknikal klasik yang menentukan bahwa harga sahamnya bakalan lanjut naik atau harga sahamnya bakalan lanjut turun. Nah, simpelnya nanti juga ada ya di menu HOTS. Tapi ini simpelnya bacanya kan ini ada banyak nih. Kita harus pelajarin satu-satu, tapi simpelnya Bapak Ibu buat biar cepat. Pokoknya kalau misalkan yang warna hijau kayak gini, bullish candle, long lower shadow, terus misalkan ada hammer dan lain-lain, itu biasanya indikasi buat naik. Kalau misalkan yang udah warna merah kayak bearish candle gini terus shooting star nih, jadi tutupnya tuh di bawah gitu kan, warna merah, atau enggak long upper shadow, hampir kebalikannya kan, itu juga potensinya buat turun. Nah, terus ada candle reversal yang menunjukkan ketika trennya turun terus ada candle seperti ini, itu ada potensi buat balik arah gitu. Nah, misalkan ada doji, ada dragonfly doji, ada gravestone doji, ada engulfing sama spinning top. Nah, misalkan kalau misalkan doji ini yang paling mungkin sering terlihat dan sering digunakan gitu. Jadi antara kekuatan buyer dan sellernya kan hampir sama gitu kan. Buka di 500, tutup di 500 juga gitu. Nah, itu bisa dibilang doji kayak gitu. Tapi ada ekornya naik turun. Nah, ini biasanya indikasinya kalau lagi harga saham naik, potensinya
untuk turun kayak gitu. Terus kebalikannya, ketika harga saham turun, downtrend, terus ada doji, nah itu berarti indikasi buat reversal naik. Sama kalau Dragonfly doji buat naik, Gravestone doji buat turun. Ini juga engulfing, ada kalau bullish engulfing buat naik, bearish engulfing buat turun. Jadi dia lebih dari setengah candle. Itu nanti kita harus pelajari satu-satu kalau misalkan candlestick. Tapi simpelnya kayak gitu. Ada apa? Ada hammer, ada shooting star, ada doji yang sering kita lihat nanti. Oke. Nah, selain candlestick analysis, kita juga ada pattern analysis. Jadi kalau misalkan pattern itu pola-pola itu dibangun dari beberapa candle. Misalkan, nah ini seni ngegambarnya itu di sini, di pattern ini. Pasti tiap orang beda-beda juga. Mungkin menurut orang ini pattern A, yang menurut orang ini pattern B gitu. Tapi ya sangat sangat sering digunakan pattern analysis di technical ini. Gitu. Nah ini ada head and shoulder. Head and shoulder potensinya buat turun. Jadi nah ini kalau ini kan banyak juga patternnya, kita harus hafal satu-satu. Yang penting gini aja, yang penting ketika ujungnya membentuk pola kayak gini terus tembus ini kan kayak garis support resisten ya. Nah itu berarti potensinya buat naik gitu. Nah, misalkan head and shoulder ini potensinya buat turun. Terus rectangle juga sama buat turun. Jadi dia dari range areanya terus jebol ke bawah itu berarti potensi turun. Ini turun-turun semua nih. Channeling juga kalau channel buat naik, ini juga sama buat naik. Pennant buat naik juga. Pokoknya yang ada ujung-ujungnya ke atas berarti itu buat naik. Ini simpelnya aja, jadi biar kita nggak bingung harus hafal satu-satu gitu kan. Ada triangle, pennant. Ini pennant juga sering ditemuin ya. Kemarin juga IHSG sempat kayak pennant kayak gini. Descending triangle. Pokoknya banyak lainnya. Yang terpenting, ini juga double bottom sering ditemuin. Double top kayak gitu-gitu. Ini juga indikasi buat nentuin bahwa saham itu bakalan naik atau bakalan turun gitu. Prediksi kayak itu sebagai pendekatan. Oke, dari pattern. Nah ini ada market cycle model. Jadi di saham juga atau enggak di saham sih, ini hampir menyeluruh aja di di analisa teknikal tuh ada market cycle modelnya. Jadi ada 3 tren. Misalkan tren yang pertama itu adalah primary trend yang warna hijau. Dia itu bergerak 2 sampai 3 minggu waktunya. Periodenya 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 6 minggu gitu. Jadi pergerakannya lebih smooth, cuman tetap di di teknikal tuh pasti ada naik turunnya gitu. Kayak gini nih dia lagi pasti naik, terus ada pasti turunnya gitu. Terus ada tren yang lebih kecil, yang intermediate, yang warna ungu. Dia itu bergeraknya sekitar periodenya 2 sampai 4 hari. Jadi swing cycle, mungkin ada orang swing trader gitu ya. Mungkin salah satunya pakai yang trennya yang intermediate gitu kan. Jadi dia lebih volatile dibandingkan primary, cuman masih terhitung nggak terlalu volatile juga gitu. Nah ini kayak gini pergerakannya hampir sama, cuman lebih ada naik turunnya juga. Nah ini yang lebih volatile banget, ada yang short term trend mungkin yang buat scalper gitu kan, buat day trading. Day trading bisa sampai 4 sampai 12 jam gitu. Jadi ya harian gitu lah. Jadi misalkan kita bisa lihat chartnya mungkin di menitan juga bisa. Ini volatilenya sangat tinggi, volatilitasnya naik turunnya. Tapi hampir sama sih. Jadi kan ngikut-ngikut juga ke short termnya, ke intermediate-nya, ke primary trend-nya kayak gitu. Oke. Nah, di analisa teknikal ini ada 3 tren yang sering kita pakai. Yang pertama itu ada yang tadi udah dibilang ya, ada bullish, terus ada bearish, dan juga ada no trend gitu kan, no trend atau sideways gitu. Nah biasanya kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan contohnya saham yang uptrend itu kayak gini harganya tinggi, harga dari terendah terus ke tertinggi, ini misalkan dinamakan uptrend. Sebelum dia tembus harga ini ya trennya masih tetap naik gitu. Nah ketika dia udah patah di sini, ini udah mulai disebutnya downtrend. Nah, di mana pada saat sideways-nya atau no trend-nya ya di saat harganya bergerak di situ-situ aja gitu. Misalkan ini range-nya dari 500 sampai 600 ya. Sebelum keluar dari 500 600 ya dia berarti harganya sideways. Kayak gitu. Ntar kita coba lihat beberapa contoh sahamnya. Yang penting ada 3 tren ya, ada uptrend, ada downtrend, sama ada sideways. Oke.
Ini contohnya tren yang primary sama secondary ya. Secara primary mungkin kalau dulu yang waktu analisa fundamental saya pernah bahas tentang relasi antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Mungkin primary trend ini lebih ke ya fundamentalnya gitu. Kalau emang bagus biasanya trennya naik gitu. Kalau turun pun sama trennya turun secara garis besar ya dari periode yang lebih lama primary trend. Tapi kalau misalkan secondary trend ya mungkin kalau ini dibilang 1 tahun mungkin ini bulanan gitu kan. Nah, ini secondary-nya ada naik turunnya juga kayak gitu. Tapi secara primary masih naik. Nah ini untuk melihat cara menganalisis tren. Jadi ini klasik juga ya teorinya. Jadi kalau misalkan uptrend ketika harganya misalkan ini di 500, ini di 520. Nah besoknya candle-nya itu membentuk higher high yang ini sama higher low. Jadi misalkan besok opennya itu di 510, terus tutupnya di 530. Nah itu kan udah naik 10-10 kan, itu berarti dia bagus tuh, ada potensi buat uptrend lagi. Nah terus selanjutnya ada higher low sama juga higher high lagi gitu, berarti 630 opennya, close-nya 650 kayak gitu. Itu masih kehitung uptrend. Nah tapi untuk hitungannya itu banyak beberapa versi sih, ada yang hitungannya cuman cuman 3 candle, ada yang hitungannya 7 candle, katanya agak ganjil gitu kan. Ada yang hitungannya 13 candle dan lainnya gitu, itu macam-macam versinya. Cuman kita sesuaiin aja. Biasanya kan emang yang paling sering sih 3 candle, misalkan turun. Nah ini biasanya yang keempatnya naik gitu. Nah kayak gini nih. Contohnya ya, ini untuk memulai tren dan mengakhiri tren. Misalkan 1, 2, 3 turun, terus dia setelah turun terus membentuk higher high baru sama higher low baru. Nah, berarti itu ada potensi buat balik lagi gitu. Cuman ya balik lagi itu nggak buat jangka lama, cuman buat pada saat itu aja. Makanya ada yang hitungan, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 13 dan lain-lain gitu. Itu candlenya ya. Nah, ini tren turun kebalikannya dari tadi, berarti ketika harganya di 500 dan ini 500 berarti opennya di 500, close-nya di 490. Nah, besoknya dia bikin limit lower high sama lower low. Berarti lower high-nya di 490 misalkan. Lower low-nya di 470 dan gitu selanjutnya untuk menentukan trennya ini naik, trennya turun. Ini secara teknikal yang klasiknya gitu ya. Nah, ini pokoknya kebalikannya ketika dia naik terus ada lower high lower low, nah berarti potensinya buat turun. Kayak gitu. Dari trend analis. Itu kalau misalkan kita benar-benar melihat candle-nya ya, benar lihat candle per candle gitu. Bentar ya Bapak Ibu. Oke. Sekarang tadi kita udah ngelihat trennya berdasarkan candle. Sekarang kita lihat trennya yang berdasarkan indikator. Jadi ada satu indikator yang menurut saya lumayan powerful untuk menentukan trennya bakalan naik atau bakalan turun gitu untuk memprediksinya. Nah ini ada salah satu indikator yang bisa kita pakai yang itu namanya Golden Cross. Golden Cross itu adalah perpotongan dari moving average yang kecil ke moving average yang lebih besar. Ini kita ibaratkan yang warna merah ini, garis merah ini adalah moving average 5. Terus yang warna kuning ini adalah moving average 20 gitu. Jadi ketika ada perpotongan dari moving average yang lebih kecil ke moving average yang lebih besar, itu potensinya untuk terjadi kenaikan harga atau misalkan uptrend. Nah, apa itu moving average gitu kan? Nah, moving average itu adalah pergerakan rata-rata harga. Jadi simpelnya kalau misalkan MA5 itu berarti pergerakan harga selama, kalau daily ya, selama 5 hari ke belakang kayak gitu. Jadi misalkan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 close-nya di 5 hari ke belakang ini ditambahin dibagi 5. Itu yang simple moving average, yang paling simple gitu. Ada juga moving average itu yang eksponensial, ada juga yang lain-lainnya gitu, jenis-jenisnya banyak. Cuman kalau yang gampangnya yang simple moving average 1, 2, 3, 4, 5 ini dibagiin nanti hasilnya di sini.
Kalau yang 20 ya berarti 1 sampai 20 ditambahin terus bagi 20 nanti hasilnya di harga ini. Kayak gitu. Nah, ini untuk menentukan harga akan uptrend kayak gitu. Dari sini. Nanti ada sinyalnya juga kayak gini. Nanti kita setting. Nah, ini sebenarnya ada MA5 juga yang saya pengen jelasin ke Bapak Ibu selain dijadiin ini ya, selain dijadiin apa namanya? Tren, dia juga bisa jadi support atau resistennya si moving average ini ya. Kayak gini MA5 tuh lumayan powerful kalau misalkan kita untuk trading bukan trading. Apa namanya? Untuk dijadiin si support resisten itu. Soalnya yang paling awal itu perpotongan itu enggak dari 5 ke 20 tapi dari 1 ke 5 gitu, atau dari turunnya juga sama 1 ke 5. Nah, itu yang potensial buat naik atau buat turunnya. Cuman ya itu validasinya lebih kecil mungkin dibandingkan yang MA-nya lebih besar kayak gitu. Karena lebih volatilnya tadi. Yang tadi ada beberapa market cycle modelnya itu. Oke. Nah, kebalikannya dari Golden Cross itu ada Dead Cross ya Bapak Ibu. Jadi Dead Cross itu adalah perpotongan moving average, dari moving average yang lebih kecil ke lebih besar tapi ke bawah. Kalau tadi kan motongnya ke atas, ini kebalikannya, motongnya ke bawah kayak gitu. Nah, kalau dead cross ini sama sih, MA5 juga dijadiin patokan juga. Ketika dia sebelum tembus MA5 kan harganya nggak balik-balik gitu kan ya, berarti terus turun terus. Tadi juga sama, yang golden cross juga sebelum dia tembus masih naik terus. Nah, ini dead cross ini untuk menentuin bahwa saham ini bakalan potensial buat turun. Simpelnya sih kayak gitu. Jadi, oh ini dead cross nih, ini golden cross nih gitu. Jadi, Pak Ibu juga sebenarnya dengan analisa technical basic ini saya harap sih nanti bisa bikin planning sendiri gitu kan. Planningnya yang lebih terukur gitu kan. Oh ini ada dead cross nih, ini ada golden cross nih. Emang nggak selalu ketika ada dead cross turun, atau nggak selalu ketika ada golden cross naik gitu. Tapi emang kebanyakan atau seringnya emang seperti itu kayak gitu. Tapi kalau misalkan, oh Pak, kok udah dead cross malah naik lagi nih gitu kan. Ya itu mungkin aja karena balik lagi ke prinsip awal kita bahwa di market tuh nggak ada yang pasti gitu kan. Kalau misalkan ada yang pasti ya semuanya juga udah happy gitu kan. Cuman ya itu yang bisa kita kurangin itu resikonya dari analisa yang udah kita buat ini gitu, dari trading plan yang udah kita bikin. Oke, nah ini cara menentukan support resistennya. Jadi setelah kita tahu tadi, oh ini sahamnya ada potensial buat naik nih gitu kan, atau ini sahamnya ada potensial buat turun nih, lalu di harga berapa sih masuknya gitu kan. Nah, ini yang untuk menentukan harga masuk dan jual itu salah satunya itu ada support dan resisten gitu kan, untuk menentukan batas bawah harga. Kalau misalkan support, dan juga ada resisten untuk menentukan batas atas harga saham gitu. Misalkan kalau diibaratin, ini ibaratnya yang simpel-simpel ya, yang sering digunain juga. Jadi kalau misalkan diibaratin support itu sebagai lantainya, terus resisten itu sebagai atapnya. Kalau kita misalkan punya bola basket, kita pantulin ke lantai, nanti si bola itu akan mantul menuju ke atap gitu. Nanti kalau ketika menyentuh atap, dia mantul lagi ke lantai. Ya, terus aja kayak gitu. Si harga saham itu bakalan berada di tren tersebut. Misalkan dia ada uptrend, downtrend, sama sideways, sebelum dia membentuk tren yang baru kayak gitu. Jadi tetap aja di support resisten yang sama, terus mantul sebelum salah satu tembus kayak gitu. Jadi ini sangat penting aja support resisten, yang mungkin kita bisa beli di area support, jualnya di area resisten gitu. Jangan sampai kalau kita sebelum tahu technical, kita belinya di area resisten gitu, tapi jualnya di area support dan gitu-gitu kan kurang ini gitu kan, kurang bijak lah kalau kita dalam transaksinya. Nah, terus dalam suatu tren ini selalu ada support resisten, betul, tadi saya udah bilangin, dan juga jika pergerakan harga saham ini melampaui resisten, maka saham tersebut akan melanjutkan ke lainnya. Itu betul, tadi saya udah bilang. Jadi ketika harga saham ini keluar dari tren yang lama dan bentuk tren yang baru, nanti dia bakalan bentuk lagi tuh support dan resisten yang baru. Nah, ini untuk cara menentukannya. Untuk menentukan support resisten, yang pertama ini menggunakan horizontal line. Bapak Ibu juga bisa pakai di handphone atau di laptopnya ya. Horizontal line ini kita bikin manual. Jadi Bapak Ibu tentuin minimal 2 titik yang sama. Misalkan ini kita anggap garis biru ini 500 ya, harga 500. Misalkan
ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ada 7 titik yang disentuh di harga 500 ini gitu. Dan harga bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hitung 8 aja. Nah, berarti kita udah ketemu nih channelnya, kita udah ketemu nih support resisten trennya gitu kan. Support resistennya berarti kita beli, kalau misalkan ibaratkan 400, berarti kalau turun ke 400 kita mulai beli di sini, nanti jualnya ketika di harga-harga 500 atau misalkan di harga di sini 500 juga boleh kayak gitu jual. Nah, pentingnya support resisten ini untuk meminimalisir resiko kita. Jadi kalau misalkan kita belinya pada saat resisten di sini, ya berarti udah tahu kan resiko kita untuk ke support tuh ada turunnya berapa ratus rupiah gitu. Sebaliknya kalau misalkan kita beli di harga support, kita udah tahu nih bahwa kalaupun dia turun tembus support gitu, rugi kita tuh nggak besar banget gitu kan, masih terukur ya, mungkin 2%, 3% kayak gitu, kita batasin aja. Tapi kalau misalkan kita ngambil di sini, udah tahu potensi gain kita tuh cuman mungkin ya sekitar 2%, tapi potensial loss-nya 10%. Nah itu jangan sampai trade plan-nya seperti itu gitu. Kecuali emang yakin, kalau saya yakin di sini udah tembus nih si resistennya, dia bakalan membuat ini yang baru gitu kan, membuat tren yang baru, berarti kita di area sini boleh beli, nanti jualnya ya dijadiin si resisten yang lama dijadiin support kayak gitu. Nah, jadi intinya minimal cari 2 titik yang sama di harga tersebut kayak gitu. Ini juga sama 2 titik yang sama, minimal 2 titik. Makin banyak makin bagus. Terus ada yang nanya juga, Pak, itu lebih baik candle badannya, si bodinya atau misalkan ekornya gitu. Setahu yang saya lihat sih sejauh ini sih di bodinya ya, di badannya. Cuman kalau misalkan lebih banyak lagi disentuh sama ekornya pun nggak apa-apa sih. Soalnya lebih banyak titik lebih bagus untuk menentukan, oh ini kuat nih di sini supportnya kayak gitu. Atau di sini cuman ada 2 doang, cuman nggak pas lekukan gitu. Nah ini kayak gini kan, ini juga ada beberapa titik. Cuman kalau nggak pas lekukan kayak gini itu kurang powerful juga sih menurut saya. Jadi benar-benar harus ada kayak lekukan kayak gini. Itu bisa dijadiin support resistennya. Mungkin yang ini juga bisa dijadiin support resisten, cuman untuk range yang dekat gitu kan. Ini lebih jauhnya gitu. Nanti kita coba praktekin ya. Oke, terus selain horizontal line, kita juga ada trend line atau kanal biasanya dibilangnya. Ini untuk menentukan support resisten. Caranya gimana? Caranya sama, minimal 2 titik yang sama, kita tarik aja. Jadi ini benar-benar gambar-gambaran. Jadi di horizontal line atau support trend line ini nggak ada yang absolutely benar gitu. Misalkan menurut saya ini pasti nih harganya di 700 gitu kan, supportnya gitu. Terus ada yang bilang juga teman misalkan, enggak, kalau saya lihat ini di 710. Jadi sebenarnya bedanya nggak jauh-jauh amat, tapi ya nggak apa-apa karena subjektivitasnya di sini sangat tinggi gitu. Cuman ya tetap terhadap apa yang tadi kita udah bikin itu. Nggak jadi 700 di saya, teman saya jadi 600 gitu kan, jauh pelangnya jauh banget untuk nentuin supportnya gitu kan. Tapi kalau misalnya bedanya 2 tick, 3 tick, 4 tick ya masih oke lah gitu kan. Nah ini untuk trend lainnya sama, tentuin 2 titik yang sama, 1, 2, 3, 4. Ini juga atasnya 1, 2, 3, 4 dan lain-lain. Nah itu dia berarti bakalan bergeraknya di harga-harga itu aja, di tren-tren itu aja turun. Yang sejauh ini yang bagusnya tren yang bagus saya belum lihat lagi sih. Kayak tower juga bagus tuh trennya. Coba nanti kita tarik yang tower, itu juga bagus untuk tren analisisnya. Oke. Ini ada Bollinger Band. Nah, di Bollinger Band ini, bentar ya Bapak Ibu ya. Nah, di Bollinger Band ini menentukan support resisten berdasarkan indikator. Jadi sebenarnya bukan Bollinger Band aja sih. Ada juga price analysis channel, terus ada juga pivot, ada juga macam-macam untuk untuk price analysis untuk menentukan support resistennya berdasarkan indikator ya. Nah, kalau misalkan kita bahas Bollinger ini ada 3 garis kan? Ya, terus ada 3 garis. Yang pertama tuh ada upper bound. Terus yang kedua tuh ada center. Center tuh setahu saya rumusnya sama kayak MA20. Terus ada lower bound gitu. Nah, ini masing-masing ada rumusnya juga.
Makanya kenapa dia bergeraknya naik turun kayak gini. Cara bacanya gimana? Cara bacanya emang ketika harganya ada di antara lower bound dan center, berarti si lower bound itu kita jadiin sebagai support dan si center itu sebagai resisten. Ya berarti kapan beli kapan jual ya? Belinya berarti ketika nyentuh lower bound, jualnya ketika nyentuh si center gitu kan. Sama ketika tembus centernya nih, berarti centernya jadi berubah jadi support dan si upper bound berubah jadi resisten kayak gitu. Sebenarnya ya baca-bacanya simpelnya kayak gitu dan setahu saya sih hampir kebanyakan indikator-indikator itu balik lagi untuk menentukan ujung-ujungnya supportnya di mana, resistennya di mana kayak gitu. Hampir semua sih kayaknya. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa cek. Kalau misalkan kita pakai Fibonacci ya tetap aja Fibonacci juga ada support resistennya. Pakai Ichimoku dan lain-lain tetap aja ujung-ujungnya ke support resisten gitu. Oke. Ini berdasarkan indikator ya. Sekarang berdasarkan cara belinya, bukan cara belinya, berdasarkan tembusnya trend line ya. Misalkan kita lihat di sini supportnya yang tadi udah dibilang ya, terus ini resistennya. Ketika harga itu menembus resisten lama menjadi support dan nanti kita bikin resisten yang baru kayak gitu berdasarkan historical harganya. Atau misalkan bisa ditambahin juga bisa berdasarkan selisih antara support resisten sebelumnya. Nah, biasanya setelah breakout ini dia ada throwback dulu. Jadi setelah tembus terus turun dulu nyentuh area support yang baru terus dia baru mantul lagi kayak gitu. Nah, itu biasanya terjadi di analisa teknikal ini di chart-chart tuh kayak gitu. Tapi kita hati-hati ketika emang ada namanya bear trap. Jadi bear trap itu jadi ketika misalkan ini 500 tembus nih 500-nya gitu kan, jebol. Tapi dia balik lagi gitu. Mungkin karena volumenya di sini nggak terlalu besar biasanya. Biasanya kalau misalkan breakout dan breakdown itu diiringi sama volume yang di atas rata-rata gitu. Nah, biasanya hati-hati kita kejebaknya di sini di bear trap. Tapi gimana biar cara nggak terjebaknya itu salah satunya volume. Tapi kalau misalkan terjebaknya pun kita nggak apa-apa. Yang penting kita disiplin aja sama planning yang kita bikin. Ketika kita tentuin supportnya di 400 misalkan, terus dia tembus 396 ya kita lepas nggak apa-apa. Ternyata dia balik lagi ya. Oke kita masuk lagi di 400. Yang penting kita tahu batas resiko kita di mana. Soalnya nggak tahu kalau misalkan tembus 396 ternyata balik lagi gitu. Kalau misalkan 396 dan turun lagi ya kita lebih untung resikonya kayak gitu. Makanya harganya kita nggak tahu bakalan kemana, nggak tahu bakalan di berapa pas-pasnya. Cuman yang bisa kita batasin tuh ya kitanya sendiri, resikonya aja. Resiko kita batasin gitu. Resiko buat kita sendiri. Kalau misalkan market ya buat ngelawan market kayaknya belum ada yang bisa gitu. Ada banyak istilah ya jangan melawan market gitu. Terus ini untuk yang turunnya ya, tadi kan breakout, terus ada juga breakdownnya. Kalau breakdown itu ketika supportnya ditembus dan dia membentuk support yang baru, support yang lama menjadi resisten. Sama dia ada kalau ini throwback, ini ada pullback ya. Ada juga di sini bull trap-nya sama. Ternyata mau breakout ya ternyata nggak jadi gitu turun lagi. Yang penting nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja supportnya di mana dan resistennya di mana. Oke. Nah, ini ada 3 strategi yang dari saya saranin buat Bapak Ibu untuk misalkan beli atau jual sahamnya, disesuaikan sama risikonya ya. Yang pertama ada buy on breakout. Jadi ketika harganya tembus harga tertinggi sebelumnya, harga resistennya, nah ini kita boleh beli nih di sini nih. Misalkan dari 500 terus tembus 510 close-nya ya. Biasanya close lebih stabil aja sih dibandingkan lagi running. Jadi soalnya running kan masih bisa naik turun. Nah, kalau misal close tembus dengan volume yang oke, nah ini buy on breakout nggak apa-apa, beli 510. Terus cut loss-nya berapa gitu kan? Tetap harus resikonya dibatasin. Cut loss-nya di 500 gitu kan. Kalau misalkan 500-nya tembus, ya nggak apa-apa lah kita mungkin 2% kayak gitu kan. Tapi kan kita punya ekspektasi naiknya lumayan tinggi di atas 500 ini. Yang penting itunya aja dibatasi. Oke, tapi kalau misalkan belinya sebelum breakout, ya saya nggak saranin. Soalnya ya kita itu lebih gamblingnya lebih lumayan gitu kan karena belum tahu breakout atau enggaknya di situ. Terus yang kedua ada buy on support. Jadi ketika harganya menyentuh supportnya pas, menyentuh support, kita langsung beli gitu kan. Dengan asumsi ya supportnya bakalan mantul gitu. Tapi kalau misalkan supportnya gagal mantul, ya berarti potensialnya turun lagi gitu kan, nge-breakdown. Nah kita ya jualnya ketika supportnya gagal mantul ya kita jual di situ gitu. Jadi resikonya lebih kecil gitu. Soalnya apa? Soalnya
potensi rewardnya lebih besar banget di sini di buy on support. Terus yang ketiga ada buy on rebound. Buy on rebound ini jadi belinya ketika nyentuh support, terus dia ada konfirmasi balik arah, baru kita beli gitu. Mungkin gainnya lebih kecil ya dibanding buy on support, potensial gainnya, tapi mungkin keamanannya juga lebih aman juga dibandingin yang buy on support ini gitu. Jadi balik lagi high risk high return. Jadi kalau misalkan yang nomor C, strategi C sama strategi A mungkin lebih safety gitu kan, resikonya lebih terukur dan nggak begitu tinggi juga untuk untuk gainnya. Cuman kalau yang buy on support ini lebih spekulatif, returnnya kemungkinannya besar, cuman yaitu konfirmasi buat balik arahnya belum ada. Oke, ini kalau materinya paling dari saya segitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut ke lihat chartnya aja untuk ngepraktekin untuk ngepraktekin yang tadi kita udah bahas. Yang terpenting ini 3 aja, buy on breakout, buy on support, and buy on rebound kayak gitu. Oke. Oh iya, nanti Bapak Ibu jangan lupa juga diisi dulu, takutnya lupa untuk kuesionernya. bit.ly kuesioner online gading itu huruf besar semua ya. Ntar saya chatin dulu Bapak Ibu sebelum kita pindah ke ke laptopnya, ke Hots ya. Ntar saya cek. bit.ly Nah itu Bapak Ibu ya, untuk salah sorry Bapak Ibu, ke tanda tanya. bit.ly Oke. Itu ya untuk ininya, untuk untuk kuesionernya. Sekarang kita masuk ke Hots-nya, mengimplementasiin yang tadi. Nah, kita ambil yang tawar. Oh ya, pertama tadi kan kita bahas tentang ini ya. Kita bahas tentang candle analysis itu. Nah, ini yang dimaksud saya tadi candle biru dan candle merah itu. Candle biru kita lihat salah satu contohnya. Kenapa dia biru? Karena dia open-nya di 700, close-nya di 770, makanya candle-nya jadi biru. Nah, yang merah ini kenapa dia merah? Karena open-nya di 760, terus close-nya di 7115 kayak gitu. Dan lainnya ini hampir sama. Beda sama volume ya. Kalau volume ini dia merah dan birunya itu berdasarkan lagi screen-nya belum. Sorry. Oke, ada ya? Oke, aman ya, ada ya. Nah, kita balik lagi. Ini di chartnya tadi kita lihat yang dimaksud dengan warna hijau sama warna biru itu, bullish sama bearish itu. Ketika warna biru, dia itu opennya di harga 700 dan close-nya di harga 765 gitu. Makanya dia candle-nya warna biru. Nah, lalu kenapa merah? Karena close open-nya dia di 760 tapi close-nya di 715. Makanya candle-nya warna merah dan lainnya pun sama. Nah, tapi yang beda untuk baca volume. Baca volume ini dia biru dan merah itu, kalau biru itu dia lebih tinggi volumenya dibandingkan hari kemarin dan yang merah itu lebih rendah dibandingkan hari kemarin. Jadi cara bacanya beda gitu. Cuman lebih simpel cara baca volume. Nah, ini contohnya yang tadi yang saya bilang BSDE mana ya? Nah, ini BSDE. Dia sebenarnya kan close-nya di harga mana ya? Tuh, dia close-nya di harga 735 ya. Cuman merahnya panjang banget karena apa? Karena dia open-nya di 670 gitu kan. Jadi masih kehitungnya masih biru gitu kan, nggak kehitungnya merah. Oke, terus tadi kita bahas juga tentang candlestick ya. Candlesticknya Bapak Ibu bisa cek di sini di menu 0113 candle search. Nah, mana ya candle search? Lagi muter. Muncul nggak? Nah, muncul ya.
Nah ini candle search yang tadi yang kita bilang ada Hanging Man, ada Doji, ada engulfing dan lain-lain, ini muncul semua. Jadi kita cuman misalkan reversal, pengen lihat Doji, klik aja Doji-nya. Oh iya, ini muncul nih saham-sahamnya. Yang candle terakhirnya itu Doji. Kita bisa cek-cek aja buat searching apa nih kira-kira gitu kan. Nah, kita bisa cek satu-satu. Soalnya langsung muncul di bagian kanannya kan. Untuk langsung muncul di bagian kanan untuk chartnya. Gitu. Ini bisa dikecilin nggak ya? Ini salah satunya buat ini juga apa namanya? Buat filtering untuk jual beli saham di keesokan harinya kayak gitu. Nah, terus selain candle search, tadi juga kita bisa cek di pattern search di sini. Ini menu pattern search 0114. Nah, di sini ada continuous of rising, terus ada apa nih? Double bottom formation gitu, hampir mirip-mirip, tapi yang penting kita tinggal klik aja, oh ini sahamnya Pico, ini sahamnya Visa gitu kan, dan lain-lain yang hampir ngebentuk pattern yang kita mau kayak gitu. Cuman pattern nggak terlalu banyak sih yang munculnya setahu saya. Oke, terus tadi juga kita bahas tentang support resisten manual ya. Misalkan kita cek saham apa ya? Mungkin ada di chat Bapak Ibu, kita lihat saham apa untuk implementasiin yang tadi kita bikin. Taruh nih chartnya. Mana? PTPP, oke, PTPP ya. Oke, kalau PTPP, kalau saya lihat, oke, ntar ya satu-satu ya. Kita PTPP dulu. Ini secara tren sebenarnya masih uptrend ya kalau misalkan kita lihat. Tapi support resisten manual di sini nih Bapak untuk menentukan apa namanya horizontal line-nya. Di kelihatan nggak? Di zoom aja ya sebelah kanan sini nih, dekat 1400. Nah ini untuk resistennya di sini. Terus untuk supportnya di area-area ini. Area segini ya. Nah sekarang dia kan lagi ada di atas 955 ya, berarti next supportnya di sini. Ini yang kecilnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita tarik support resisten berdasarkan horizontal line, PTPP ini ada di area 955. Terus next supportnya di 1040-an ya, 1040 1050-an di area-area sini. Jadi kalau misalkan beli PTPP sekarang ya it's okay, cuman nggak begitu tinggi juga sih di 1040 kayak gitu, 1040 atau 1050-an. Dan batasin ruginya di 955-an dulu karena apa? Karena sebelumnya dia udah membentuk udah breakout di area-area sini nih. Ini kan resistennya kan breakout. Cuman range-nya nggak terlalu gede juga sih, terlalu dikit. Cuman kalau dia tembus di 955 dia potensinya ke 830. Nah, itu kalau misalkan kita tarik berdasarkan apa namanya? Horizontal line. Kalau berdasarkan apa namanya? Berdasarkan trend line, coba kita tarik dari sini nyampe nggak ya? Nah, berdasarkan trend line sebenarnya udah di bawah trend line-nya ya. Kalau berdasarkan berdasarkan trend line. Nah, ini untuk yang bawahnya kalau uptrend tinggal di copy aja untuk melihat yang atasnya. Jadi sebenarnya udah di bawah cuman masih di atas 955 ya. Semoga masih ada potensi buat naik juga gitu. PTPP ini. Tapi ya balik lagi ya, kita jangan lupa juga bentar lagi kita mau rilis data ekonominya di kalau nggak salah ada bocoran di 5 Agustus ya, katanya ya. Kita nggak tahu juga. Itu juga kita harus tetap antisipasi ya. Nah ini berdasarkan trend line, cara nariknya gitu minimal 2 titik yang sama.
Ini berarti udah tembus trendline-nya. Ada potensi turun kalau dari trendline. Cuman trendline biasanya nggak jauh-jauh sih, masih ada potensi naiknya juga. Ini masih ada atas 955 jadi masih oke lah. Oke, untuk PTPP tadi udah trendline, udah horizontal line. Nah, sekarang kita bagian coba Bollinger ya. Kita hapus dulu. Bollinger. Nah, ini cara nyari indikatornya di sini ya. Indikator, cari Bollinger. Nah, ini Bollinger Band. Nanti double klik aja. Nah, nanti ini muncul di sini nih. Nah, ini kan MA20 sama sama center hampir sama ya geraknya. Ya berarti kalau misalkan dari Bollinger, nah dia udah lumayan boleh beli karena mantul di area ininya nih, mantul di area MA20-nya atau di di senternya sorry kalau Bollinger Band. Tuh, jadi dia pergerakannya mantul naik nyentuh ke si upper bone-nya, terus dia nyentuh ke center line, nanti kemungkinan ke upper bone lagi kayak gitu. Jadi selama belum tembus centernya masih oke. Ini untuk PTPP ya Bapak Ibu. Kita hapus lagi Bollinger Band-nya. Jadi pokoknya mau nyari indikator semuanya ada di sini ya. Terus, nah ini untuk tahu MA5 atau MA lain-lainnya ada di berapa, Bapak Ibu bisa klik aja langsung di sini. Klik di sini di chart environment. Muncul nggak? Ada ya muncul ya. Nah, kalau yang defaultnya kan ini index value-nya nggak di checklist. Nah, kalau misalkan pengen tahu harganya pasnya ada di berapa, Bapak Ibu index value-nya di checklist. Nah, terus kalau mau ngeganti background-nya juga sama di sini. Grab range-nya back-nya diganti putih. Itu dan lainnya bisa diatur-atur sendiri sih. Nah, ini untuk PTPP tadi ada yang nanya kalau kita aplikasiin ke saham lain ya. Ke KLBF ya. KLBF ASI Citra, oke. KLBF kita implementasiin. Nah, ini di KLBF kalau dari resisten awalnya kan di sini KLBF. Area-area ini. Nah, ini KLBF kan tadinya di 1530-an dia tembus ya. Berarti sebenarnya ini bagus kalau misalkan KLBF tutup di atas ini, di atas 1530, dia potensinya masih bisa naik lagi karena breakout kayaknya tinggi juga sih hari ini volumenya. Jadi ya kalau misalkan beli ya di mana nih supportnya ya berarti supportnya di 1530-an gitu kan. Resistennya kita tarik ke belakang berdasarkan historical harga kan. Mungkin area-area sini dulu nih. Area-area 1670-an dulu. Kayak gitu. Jadi kita sesuaiin aja kira-kira resikonya kita berani nggak segitu gitu. Kalau misalkan nggak berani ya jangan dulu kayak gitu. Nunggu pullback-nya. Ya, nunggu pullback-nya dulu, throwback-nya dulu. Gitu. Ini dari si KLBF ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak Bapak Ibu sampai sini? Nggak tanya jauh lagi kita. Ada yang mau tanya dulu nggak dari materinya sebelum nanti kita ngebahas-bahas tentang sahamnya, melihat-lihat support resistennya dan potensial naik atau turunnya. Mungkin ada yang mau tanya dulu dari materinya. Saya mau tanya nih. Oh iya boleh Pak. Pak, saya mau nanya. Itu load kan 300 hari. Kalau yang sebelah 162 itu apa ya maksudnya? Oh, oke. Jadi ini maksudnya total yang kita tampilin ini ada 300 candle ya Pak ya. Totalnya kalau dikecilin lagi gitu. Cuman dari candle yang ini dari tanggal 6 Desember 2019 ini sampai sekarang itu ada 162 candle Pak. Jadi misalkan kalau kita kecilin lagi nih, kecilin lagi berarti dia ada 182 dari 300 candle yang ada gitu. Nah, ini sebenarnya nggak cuma 300 candle, kita bisa bikin sampai 999. Jadi misalkan tetap harus dikecilin. Dan ini sampai 999 gitu. Bagusnya berapa banyak ya, Pak? Bagusnya. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihatnya dari range terdekat dulu aja Bapak Ibu.
Jadi kayak tadi nih, KLBF kan tadi kita nggak lihat nih ke belakangnya. Ini kan tadinya kayak gini kan. Nah ini resistennya kan awalnya di sini, 1530. Nah terus dia kalau naik lagi ke berapa gitu kan. Kita kan kalau teknikal kan berdasarkan historical. Ya, kita tarik ke belakangnya. Tarik ya kecilin, oh ternyata ada nih di belakangnya, di area berapa, area 1670-an, 1680. Ya mungkin 1700 lah kita buletin area-area itu gitu. Nah, jadi kayak itu untuk melihat dulu. Kalau misalkan high lagi nih, bikin high lagi, kemana? Ya kita terus lagi kecilin lagi, makin belakang lagi. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita cari ke weekly-nya biar gampang. Cari monthly-nya gitu. Nah, kecuali sahamnya kayak gini, Tower. Tower kan dia bikin high baru lagi ya kayak gini. Ini mana ya? Ini pas sebelum bikin high baru ya. Supportnya misalkan ini. Nah ini kan kita nggak tahu nih karena ditarik ke belakang nggak ada lagi historical harganya. Nah salah satu caranya kayak gini. Ini kan 820 terus resisten dia 900 gitu kan. Oh berarti kalau misalkan 900 kurangi 80 820 itu 80 kan. Berarti nextnya itu di 980-an. 980. Nah area sini. Nah ini jadi resistennya kayak gitu. Jadi tembus. Ada lagi nih barunya ya, kita tambahin lagi aja kurang lebih 80, mungkin 1060-an. Tuh, hampir sama-sama kan Bapak Ibu titik-titik resistennya. Itu juga cara-cara simpelnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan kita kayak gini ya. Nah ini. Ini kita nggak tahu nih, ternyata kalau misalkan tembus lagi, ini kan breakout. Dia bakalan kemana nextnya? Ya kita lihat, oh ke 980 kan. Oh ini breakout lagi. Ya kita tambahin lagi aja 80. Salah. Nah ini 80 lagi. 1060-an kayak gitu. Ini juga berapa lagi ya? Berarti kurang lebih tinggal nambah aja 80 1140 kali ya. Mungkin nextnya di area segini. Nah itu kalau belum ada ya. Tapi kalau udah ada ya pakai aja historical harga yang ada dulu aja kayak gitu. Jadi usahain pakai yang range dekat dulu, baru kita narik ke range yang lebih jauhnya kayak gitu. Oke, Bapak Ibu, terjawab mungkin ya. Sekarang ada lagi yang mau ditanya? Bentar. Oke, nanti sebelum ke saham ya kita nanya tentang materi dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang belum gitu atau udah paham semua. Pokoknya ini kita ada daily, weekly, monthly, menit juga kita bisa cek satu-satu kayak gitu. Pak, apa bedanya EMA dengan MA? EMA dengan EMA. Nah, EMA itu kan exponential moving average sama SMA mungkin ya, simple moving average. Itu bedanya cuma di ininya aja, Bu. Di apa namanya? Di rumusnya. Coba kita munculin ya dua-duanya. Cari yang EMA nya dulu. Oh, ini di sini. Nah, ini kita rubah misalkan yang MA5 ini jadi ini kan simple ya. Ini eksponensial. Kalau untuk yang simple ini mana ya formula. Oh, ini formula ya. Cari Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan rumusnya kalau yang simple today closing price ditambah closing price dan one day dan bla 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 dibagi 5 misalkan untuk 5 day-nya. Terus yang eksponensial rumusnya today closing price ditambah dikali 1 dulu ditambah closing price dikali 2 dibagi 3 dan lain-lain kayak gitu. Jadi bedanya ya cuman di ininya aja, cuman di rumusnya aja kayak gitu. Cuman kebanyakan orang pakainya yang simple sih. Cuman ada juga yang pakai eksponensial soalnya mungkin saya lebih cocoknya di sini nih gitu kan, eksponensial kayak pas gitu mungkin. Eksponensialnya juga mungkin nggak 5, 10, 20 gitu kan, ada yang 13, ada yang berapa gitu. Tapi itu bedanya cuma di rumusnya aja sih, hampir semua indikator. Gitu. Ya, halo, gimana? Ya, halo Bang, ngetes doang.
Oh ya, oke. Oke, ada lagi mungkin Bu yang ditanya? Halo Mas, mau Ya, tanya, boleh? Di Mirai di Hot Tools ini kan ada bagian untuk melihat Golden Cross MA5 ya. Oke. MA5 ya. Oke. Di situ kan banyak saham-saham yang ada di situ. Bagaimana cara kita memilih di antara saham itu yang layak untuk kita beli? Oke. Mungkin lebih ke filternya ya. Ya. Kan kalau untuk ngeluarin MA5-nya, caranya gini aja simpelnya ya. Ini kan saya ada Golden Cross buat strateginya. Saya hapus dulu ya Pak. Nah ini cara ngeluarinnya di sini. Ini kan indikator tadinya ke bagian sistem. Terus kita klik 2 kali di Golden Cross strategi. Nah, nanti dia muncul yang warna hijau itu turun, yang warna merah untuk naik kayak gitu. Nah, gimana caranya? Ini 520 ya Bapak Ibu. Ya, gimana caranya menentukan saham ini potensial up atau enggaknya gitu kan? Itu mungkin Bapak yang tadi yang Bapak bilang di sini kali ya Pak. Di menu filternya kan kita ada Golden Cross ya Pak. Cuman ini dari daily-nya dari last ke MA5. Nah, saran saya kita harus filter ininya sih, filter volumenya dulu gitu kan. Bisa langsung setting di sini, misalkan kita pengen cari yang di atas, karena ini setengah hari ya, 25.000 misalkan. 25.000 lot. Nah, ini saham-saham yang di atas 25.000 lot transaksi hari ini yang ada perpotongan dari MA1 ke MA5 kayak gitu. Nah, terus kita cari juga nih, ini kan semua saham kita belum tentu tahu ya Bapak Ibu. Saran saya kalau kita mau transaksi saham, sahamnya kita tahu aja gitu. Jadi mentok-mentoknya gitu, pas apes-apesnya nyangkut atau apapun, ya kita kenal sama sahamnya gitu. Kayak gini, kalau saya lihat dari semua filteran ini ya mungkin Soci is oke. Ada juga Global TV, ada Sril, BJTM, Medco, PNLF sama SCMA. Itu kan kita kenal-kenal gitu kan. Nah, barulah kita filter masukin ke ininya apa namanya, ke chartnya. Kira-kira dia udah di harga bawah atau enggak gitu, kayak SCMA. SCMA mungkin ada Golden Cross tapi dia harganya lumayan udah di atas gitu kan. Terus ada juga tadi apa ya? Ada misalkan ada Medco misalkan. Nah, Medco mungkin Golden Cross gitu, cuman candle-nya kurang menarik ya yang ininya. Karena cuman doji gitu. Tapi kalau misalkan dia tutupnya kayak gini gitu, misalkan di 486 ya itu lumayan menarik tuh Bapak Ibu untuk di transaksiin kayak gitu. Jadi balik lagi sih nggak semata-mata dari exit finder tuh kita langsung aplikasi buy sell aja gitu. Tetap kita harus analisa lagi, terus kita tentuin di mana supportnya gitu kan, di mana resistennya kayak gitu. Untuk range harganya jadi kita tahu, oh kalau kita beli sekarang cut loss di sekian, take profit di berapa kayak gitu. Nah mungkin itu sih Pak. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak mungkin tadi kita ngejawab beberapa saham dulu aja yang ditanya ini ya. Kita lihat sambil ngeimplementasiin. Tadi itu yang mana? Oke. Mana tadi? Ada yang belum ASI CTRA ya, ASI CTRA BBRI. Oke. ASI secara tren masih di atas MA5 ya, masih naik. Juga kemarin dia ada sempat breakout level kemarin. Area-area ini kemarin dia lumayan breakout. Nextnya di 5.500. Kalau misalkan dia belum tembus di atas 5.500, mungkin dia bisa turun lagi ke bawah 5.500. Tapi selama stay di atas MA5, Astra masih oke. Soalnya dia kemarin naik, ada sentimennya kalau nggak salah peningkatan penjualan mobil gitu kan, naik kan. Soalnya turunnya sih waktu kalau salah bulan Mei lumayan dalam juga sih, turunnya hampir 90% penurunan penjualannya. Kemarin naik ya, mungkin itu keobatinnya dari itu gitu. Cuman secara tren harga
dia oke lagi kalau dia bisa tembus di atas 5.500. Kalau belum ya mungkin bisa di antara 5.150 sampai 5.500 saja di area-area situ aja gitu. Kalau tembusnya lagi 5.150-nya ke area 4.800-an lagi, bisa balik lagi ke situ. Kayak gitu. Terus tadi ada CTRA ya. CTRA juga masih di area ini ya. Ya mungkin terdekatnya ini ya Ibu. Di 680 sampai 615-an untuk CTRA. Ini kan yang sempitnya ya. Soalnya kan di CTRA satu ticknya tuh hampir 0,7%, 1%-an, jadi ya lumayan lah berapa persen gitu kan. Jadi selama masih di area ini mungkin dia masih bolak-balik aja di sini. Tapi ingat ya ini EMA 20 juga biasanya jadi support yang lumayan kuat. Kalau misalkan nggak tembus EMA 20 ya mungkin bisa ada potensi balik lagi kayak gitu. Tapi kalau udah tembus EMA 20 ya kita tinggalin dulu aja lah. EMA 20 tembus, 615 tembus ya udah kita nanti lagi aja dulu. Soalnya kalau nggak salah ini ada isu ini juga ya buat CTRA, ada isu private placement atau apa gitu ya untuk CTRA tuh. Terus tadi BBRI juga sebenarnya kalau kita lihat masih sideways, banyak yang sideways ya, konsolidasi. Mungkin BBRI areanya bisa area ini yang lumayan dekatnya. Area terdekatnya mungkin di sini yang banyak banget di 3.000. Terus di 3255 lah di area-area itu. Jadi ini juga masih konsolidasi, masih belum firm buat naik atau turunnya. Masih area 3.000 sampai 3250-an. Masih di atas sama 20 sih, masih oke. Trennya masih uptrend. Cuman belum tembus ini ya, 3.250-an sih itu. Terus tadi apa lagi ya? Bentar, saya cek dulu. Terus KF sama BSD. KF benar-benar di market discount everything ya. Jadi ya Bio Farma ada kerjasama untuk penemuan vaksin, semoga betul gitu kan. Tapi lebih confirmnya realisasinya ketika emang ini kan sebatas isu ya. Tapi isu pun bukan isu sih, udah kerjasama. Tapi kita harus pandai-pandai juga buat masuk di harga ini gitu kan. Tapi tetap pantau resikonya, karena ya mungkin berita-berita baru ini kan naik karena berita, bisa aja kebanting juga sama berita gitu. Tapi yang lebih confirm itu ketika dia dipaduinnya, si technical ini dipaduinnya sama ya fundamentalnya gitu. Ketika tercermin dari laporan keuangannya emang ada impact-nya gitu dari kerjasama dengan Cina ini, pendapatan si Bio Farma ini atau anak-anaknya Bio Farma makin tinggi ya oke gitu, berarti prospeknya emang bagus. Tapi kalau nggak ada impact-nya ke perusahaannya ya mungkin sebatas isu aja di euforia bareng-bareng gitu. Cuman ya dari sini juga udah kelihatan kan tembus di resistennya 1.400, makanya dia langsung larinya gila-gilaan. Ini nextnya di sini area-area ini ya. Mungkin besok kalau bisa ketahan juga, kalau naik mungkin di area-area 275-an, 270 mungkin bisa ketahan dulu gitu. Tapi kalau bisa tembus ya bisa langsung lanjut lagi. Tapi ya hati-hati ya, kalau misalkan kita mau ngejar, tetap resikonya diperhatiin kayak gitu. Terus tadi ada yang BSDE, aku masih ada ya. Untuk yang BSDE ini sebenarnya dari trennya kalau di sini masih downtrend ya kalau kita lihat dari sini. Tapi kalau misalkan dilihat dari tanggal Mei mungkin masih uptrend sedikit. Kita tarik pakai trend line. Nah ini kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil tembus garis trend line-nya mungkin di 750-an, ya dia ada potensial naik. Mungkin kalau dari horizontal line-nya ya sebelum ke sini ya. Mungkin terdekatnya di sini dulu. Di 7 berapa nih? 7 kurang lebih aja Bapak ya, ini saya bilang 780-an lah. 770 780-an. Supportnya ini di sini.
710-an. Kalau misalkan dia tembus 710, ya bisa jadi next-nya ya ke support sebelumnya di sini gitu kan. Tapi mungkin ketahan-tahan dulu di 600-an gitu, di 660-an, 650. Tapi kalau misalkan ini kan dari tren lainnya, ini kan downtrend yang ini kan masih uptrend. Nah, kita lihat bakalan kuatan yang mana, bakalan tembus ke atas atau tembus ke bawah kayak gitu. Jadi nanti kita lihat aja. Jadi kalau tanya sekarang beli boleh nggak gitu kan? Ya, oke beli boleh, cuman tetap dibatasin resikonya gitu kan. Ya 700 kita cabut gitu, atau 710 di bawah 710 kita cabut. Tapi kalau misalkan beli sekarang tembus lagi nih 740-nya ke 750 tambah ya boleh. Ini tuh untuk BSDE, terus tadi apalagi tadi? Kita agak ngebut. ICBP Unilever. Oke, last ya Bapak Ibu ya, ICBP Unilever. ICBP it's okay, ICBP trennya masih bagus ya. Bukan dari yang awal ya, ini trennya dari Mei. Sama kayak tadi masih naik. Terus untuk horizontal lainnya mungkin areanya ini ketahan di sini. Sama horizontal lainnya di sini. Mungkin di 9.000, range-nya 9.000 sampai 9.650-an. Untuk si ini, untuk apa namanya? Untuk ICBP range-nya di area itu. Cuman itu kita lihat lagi isu Pine Hill-nya itu jadi akuisisi atau enggak. Tapi sejauh ini sih isu-isu Pine Hill di akuisisi investor sih kurang, investor mungkin selain investor mayoritas ya, dia kurang happy gitu sih. Turun juga. Ya, tapi kita lihat aja ke depannya. Pokoknya range-nya terdekatnya itu ya. Terus terakhir Unilever kalau nggak salah saya sempat bikin trend lainnya. Ini Unilever ada potensi lumayan naik ya. Trend lainnya udah ketembus, asalkan dia bisa stay di atas ini, di atas trend lainnya, sama di atas supportnya di 7.800 lah ya, 77 sekian. Resistennya di 8.400-an. Ini juga masih sideways. Sekarang sih hampir banyak masih sideways sih. Tapi kalau indeks, nah kita coba lihat indeks. Nah ini kemarin saya sempat bilang bahwa kayaknya potensi turun gitu pas di candle yang ini. Bentar. Nah, pas di candle ini. Ini pas di candle ini. Sorry. Nah ini di sisi yang di sini nih, ini potensi turun karena apa? Karena saya punya resisten di 5.070-an, di 5.070-an terus kemarin ketembus, gagal breakout gitu kan. Ini sebenarnya kan udah breakout kalau ada di 5.070-an, gagal breakout, cuman dia ketahannya di MA 120 nih. Nah makanya kayaknya ada potensi turun gitu, apalagi ngelihat kedepannya bakal ngadapin laporan keuangan rilis bentar lagi gitu kan, akhir Juli gitu. Tapi besokannya ada isu tentang kerjasama vaksin gitu, makanya naik. Nah ini kalau misalkan dia bisa stay di atas ini, stay di atas 5.070 ya dia ada potensi IHSG bisa lanjut naik terus ke 5.300-an gitu. Cuman ini nggak dalam waktu yang cepat ya, pasti ada naik turunnya. Cuman saya pribadi sih agak tidak terlalu optimis ke 5.360 dulu gitu kan, karena itu ada yang dihadapin di akhir Juli, sama kita lihat ada lagi PSBB yang ketatnya nggak gitu kan, sekarang transmisi ada lagi PSBB yang ketatnya nggak di seluruh Indonesia gitu. Kalau itu ada lagi otomatis bakalan jelek lagi. Karena apa? Karena kuartal 3 ada resesi gitu kalau misalkan kita ada penutupan aktivitas lagi kayak gitu. Makanya kita harapin penanganannya masih terkendali kayak gitu. Tapi kalau terkendali ini sangat potensial buat ke 5.360 kayak gitu. Ini mungkin dari pandangan saya mengenai IHSG. Tapi kalau misalkan tembus lagi IHSG-nya, kita tahu IHSG-nya kemana dulu. Mungkin ke area sini dulu terdekatnya. Sebelum ke 45, 48 dulu. 48 baru 45.
itu mungkin Bapak Ibu yang saya bisa sharing. Ini ada topiknya. Sorry, ada yang nanya. Apa nanya kalau misalkan saham-saham gorengan trade lainnya analisa teknikal bisa dipakai cara ini? Oke, buat teknikal juga buat teknikal untuk saham-saham gorengan juga bisa diterapin. Cuman ya balik lagi ya analisa teknikalnya di saham gorengannya yang emang kebentuk pola-polanya gitu kan. Cuman kalau misalkan yang kita bentuk di saham-saham kayak 50 gitu yang nggak kelihatan teknikalnya itu agak susah juga sih gitu. Tapi kalau misalkan kita tahu ininya apa namanya di gorengan pun yang candlenya jelas itu bisa kita praktekin Pak gitu. dengan teori yang sama. Nah ini paling Bapak Ibu cukup sekian presentasi dari saya. Nanti untuk materinya saya kirim ke email aja, nanti kalau bisa diisi kuesionernya nanti biar saya share ke email, nanti recordingnya juga saya upload ke YouTube-nya kayak gitu. Terus ini ada sedikit rekomendasi berdasarkan yang tadi kita pelajarin. Ada Telkom kan masih sideways di antara 3.000 sampai 3.300-an ya. Nah mungkin saya boleh merekomendasikan Telkom karena sekarang harganya di 3.080, masih oke gitu kan kalau buat beli. Kalau misalkan cut loss-nya ya di bawah 3.000, kita jual aja. Tapi kalau misalkan take profit terdekatnya, karena saya sekarang ngerekomendasinya ke nasabah paling range yang dekat-dekat dulu aja gitu. Soalnya banyak hal-hal yang tidak pasti, jadi range dekat aja buat tradingnya, mungkin 3.200-an dulu sebelum ke 3.300. MAPI juga sama, kemarin sempat turun lumayan banyak dan beberapa candle terakhir udah lumayan ketahan di angka 700-an, 680 sampai 700, mungkin cut loss-nya, area cut loss-nya di situ. Area take profit-nya terdekat di 740-an dulu kayak gitu. Meskipun MAPI ya pasti minus juga hari ini kuartal 2 ini gitu kan. Dan paling itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu. Thank you semuanya. Ini mana Mas ya?